Rencana ekspansi Pak, business development ke depannya apa, aksi korporasi yang mungkin bisa dikasih kisi-kisinya Pak di tahun ini, melihat keadaan ekonomi geopolitik yang ada, kira-kira seperti apa Pak? Kalau kita mensikapi situasi seperti ini, tentu kita tetap berusaha meng-create new excitement untuk konsumen dengan meluncurkan produk-produk baru. Ya. Di sisi lain kita juga tetap mempertahankan penetrasi pasar kita kepada konsumen dengan memperbaharui alat-alat distribusi kita atau yang lazim disebut freezers. Ya. Jadi tentu kita tetap berekspansi dalam kerangka kita membeli untuk menggantikan dan juga menambah jumlah freezer kita. Itu yang memang harus kita lakukan sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang frozen food. Oke, jadi fokusnya pada hal itu distribusi, ya Pak ya? Oke, tapi sebenarnya over the course of Campina ya Pak, ya sudah lama sekali 50 tahun. Milestone utamanya apa saja sih Pak? Ya, saya kira milestone utamanya adalah tahun 1984 kita mendirikan pabrik ya di Rungkut Industri. Kemudian tahun 94 kita ada bersinergi dengan keluarga pemilik grup industri susu di Indonesia yang besar yang membuat kita menyerap teknologi dan cara berproduksi yang lebih baik. Kemudian kita di tahun 2005-2007 mulai menjalin dengan IP licensing kelas worldwide dan itu terus sampai sekarang. Dan akhirnya pada tahun 2017 akhir, 2018 kita IPO di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi memang ada masalah-masalah tersendiri ada, ya Pak ya. Dari garasi menjadi suatu perusahaan publik. Ekspor kapan Pak kira-kira Pak? Ya sedang dijajaki, tapi kita lihat pasar domestik juga masih cukup besar. Betul kan? Ya Pak, ya besar dan ini juga tadi seperti yang bilang supply chain, cold storage dan lain-lain. Iya, ya, karena ini es krim sih ya Pak. Nggak mudah itu. Oke, baik, menarik. Bagaimana tanggapan Anda terhadap keputusan Indonesia pindah dari zona WHO Asia Tenggara ke kawasan Pasifik Barat? Dampaknya terhadap sektor consumer goods bagaimana Pak? Ya kita tahu kawasan Pasifik Barat itu lebih memperhatikan masalah kandungan ya dan kesehatan ya. Pada intinya kita sebagai industri makanan dan minuman akan comply dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Kesehatan ya melalui BPOM ya. Jadi buat kami nggak ada masalah ya, karena kami itu pasarnya mostly domestik, jadi kita mengacu saja pada aturan-aturan dari pemerintah. Tapi untuk kandungan-kandungan dari Campina sendiri memang selalu akan mengedepankan namanya gizi dan juga nutrisi yang terbaik ya Pak. Oh iya, ya Kak. Kita itu menjadi suatu prioritas kita adalah menghasilkan produk yang berkualitas baik dan dengan cita rasa yang enak ya. Karena itu kita sebagai produsen es krim sudah 53 tahun bisa bertahan di industri ini. Saya kira kita termasuk pemain es krim yang paling lama di industri es krim di Indonesia yang sejak tahun 70-an masih eksis sampai saat ini. Betul. Jadi ya buat kami sih nggak masalah itu. Memang kita udah senantiasa menyesuaikan. Lalu ya Pak ya. Ya. Best selling product apa sih Pak? Kalau kita ada produk namanya Hula Hula. Hula Hula. Ya, Hula Hula itu udah kurang lebih 50 tahun. 50 tahun loh. Basisnya tuh es krim dengan santan sebenarnya ya. Santan kelapa asli. Ya, rasa kacang hijau, rasa ketan hitam, saat ini ada rasa alpukat. Itu adalah yang warnanya itu ada coklatnya gitu ya Pak? Iya, luarnya ada coklatnya, coating, dalamnya itu kita Hula-hula, oh iya. Iya, terbuat dari kacang hijau asli itu ada bulirnya, ketan hitamnya juga ada ketan hitamnya. Jadi itu memang best selling produk. Best selling produk itu. Oh, oke. Selain itu apa lagi Pak? Mungkin orang ya dengan IP licensing itu juga cukup baik ya, dengan SpongeBob, dengan Marvel dan sebagainya itu baik ya. Dan juga produk kita yang Neapolitan itu vanilla, coklat, strawberry itu yang dalam bentuk pulang ke rumah, iya, ya, yang kotaknya besar, warnanya itu best selling one ya. Beli satu dapat 3 rasa. Iya betul ya, dan biasanya juga kalau untuk keluarga ya Pak ya, anak-anak biasanya kalau mau ada snack atau betul, apa betul, jadi salah satu. Betul. Baik Pak. Ini tentunya saya juga ingin tahu Pak, platform digital untuk perkembangan pemasaran atau penjualan es krim dari Campina itu sejauh mana sih Pak berkembangnya dan effortnya itu sudah sejauh apa Pak? Karena kita ketahui ya Pak ya, hari gini tuh apa-apa orang tuh sepertinya udah bukan media mainstream lagi untuk dilihat, tapi juga apa yang terjadi di sosial media. If it's a trending, whether itu make up, skincare, food, ice cream dan lain-lain, kalau udah trending tuh rasanya orang tuh langsung bisa viral, ratingnya tinggi, penjualannya naik gitu-gitu. Nah itu effortnya sudah sebesar apa Pak Campina menggunakan tools-tools seperti ini? Jadi kita sudah kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu pelan-pelan mengembangkan platform digital kita. Zaman itu belum banyak lapak e-commerce ya, kita mengembangkan sendiri, kita punya website home delivery yaitu www.icecreamstore.co.id. Ya, jadi kita adalah salah satu
es krim yang dapat dibeli secara online dan kita kirim pada hari ini ke seluruh Pulau Jawa secara online. Dan kita juga sudah hadir di lapak-lapak e-commerce ya, seperti sebutlah Tokopedia dan lain-lain, itu kita semuanya sudah hadir ya. Jadi kita memang sangat mengikuti penggunaan e-commerce maupun seperti sosial media ya, live TikTok dan sebagainya ya, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan konsumen kita, Gen Z dan sebagainya itu. Anda melihat bisnis ice cream, ya maksudnya tentunya pasti ada bentuk-bentuk benchmarking bisnis-bisnis ice cream dunia yang sampai sekarang juga masih baik dan masih terus berkembang ya Pak ya. Kita tidak sebut namanya, cuman kalau kita ketahui ada bisnis-bisnis ice cream dunia yang memang sampai saat ini juga masih banyak di Indonesia. Biasanya mereka tuh datang ke Indonesia dengan langsung sama kulkasnya gitu ya Pak ya. Kalau itu ice cream dari mana kalau tidak salah ya Pak, pokoknya dari Eropa kayaknya ya Pak ya. Apakah ada bentuk-bentuk retail effort dari Campina juga seperti itu Pak? Jadi distribusinya langsung dengan kulkasnya dan lain-lain, itu apakah juga menjadi menurut Anda visible untuk dilakukan Campina ke depannya jika nanti ada business development ekspor untuk tujuan ekspor dan lain-lain? Ya, kita sejauh ini memang masih mengutamakan penjualan lewat retail ya, karena di situ adalah kekuatan kita dan backbone kita, dan di situ adalah chunk market terbesar ya. Namun kita juga tidak menutup kemungkinan business development kita untuk mempelajari yang kita sebut penjualan artisanal es krim, penjualan dengan counter ya, supaya es krim dapat dinikmati dengan lebih indulgence ya. Kita juga punya produk yang 5 liter, 8 liter dapat dikombinasikan dengan berbagai topping agar konsumen bisa menikmati es krim dengan lebih sesuai dengan keinginannya ya, sesuai dengan made to order ya. Nah, cuma pada intinya kita sementara ini masih mengutamakan penjual di retail karena di situ adalah the big chunk terbesar. Campina juga dikenal memiliki komitmen Pak terhadap environmental, social and governance ya Pak ya, dan juga industri yang juga bersih gitu ya Pak ya, mindful lah Pak dalam pembuatan produksi es krim Anda. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang inisiatif ramah lingkungan dan juga ramah ekonomi yang telah dilakukan sejauh ini dan bentuk-bentuk ESG effort yang dilakukan oleh perusahaan Anda? Ya, jadi kita memang bukan industri penghasil limbah seperti kimia atau ekstraktif seperti pertambangan, dan kita sudah di guidance dengan suatu cara berindustri yang baik oleh BPOM dan sebagainya, kita selalu comply itu ya. Nah, salah satu contoh ya, sejauh ini kita berupaya misalnya untuk alat distribusi kita ke toko-toko, kita mobil pengirimannya menggunakan tenaga eutektik, artinya pendinginannya menggunakan tenaga listrik, tidak menggunakan solar yang dihasilkan mesin dari mobil itu ya. Itu kita jadi nggak ada carbon emission-nya begitu ya? Mengurangi carbon emission ya. Jadi kita 95 alat distribusi kita, truk kita udah seperti itu. Itu udah kita pikirkan sejak mungkin 9-10 tahun yang lalu ya, sebelum orang-orang berbicara mengenai mobil listrik misalnya kan. Ya, itu adalah salah satu contoh kecil di mana kita punya kepedulian terhadap sustainability di dalam bisnis ini.